Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari tim binaryoptiontool.com akan menyampaikan tata cara penggunaan alat ya yang baik itu seperti apa. Menentukan durasi open posisi ketika notifikasi itu muncul. Nah, di sini kami akan jelaskan secara rinci, secara jelas gitu. Jadi buat kalian yang baru pertama gabung di RBO ataupun yang masih belum bergabung ataupun yang sudah lama bergabung di RBO, jadi di sini akan kami jelaskan gitu ya, jelaskan secara langsung tata cara penggunaan alat supaya kalian tidak bertanya-tanya lagi kepada kami. Nah, nanti buat kalian jangan pernah kalian skip video ini. Jadi setiap video ini adalah akan menyampaikan secara jelas gitu. Jadi jangan sampai kalian skip videonya gitu ya. Ketika kalian skip nanti kalian nggak paham gitu apa yang kami sampaikan. Nah, buat kalian ya yang masih baru ya, baru mengenal dunia trading, jadi jangan pernah kalian tradingnya hanya mementingkan nafsu saja ya. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara trading yang baik sesuai target harian supaya kalian bisa profit konsisten setiap harinya gitu ya. Jadi kalian bisa profit konsisten setiap harinya gitu. Jadi perlu juga money management yang baik, trading management yang baik, psikologi yang baik, terus nafsu yang baik yang bisa kalian kontrol. Jadi musuh terbesar dalam dunia trading itu kita sendiri ya, diri kita sendiri gitu. Jadi nafsu itu yang bahaya gitu loh. Nah, di sini kami akan jelaskan bagaimana cara trading yang baik. Jadi yang pertama harus kalian pahami adalah strategi itu tidak ada yang 100% profit ya. Tidak ada strategi itu yang 100% profit. Nah, mengapa saya katakan tidak ada strategi yang 100% profit? Nah, contoh ketika kalian mempunyai strategi apapun, setiap open posisi awal itu tidak selamanya kalian selalu profit gitu. Itulah makanya kami mengatakan strategi itu tidak ada yang 100% profit. Nah, jadi buat kalian ya harus jaga money management kalian. Jangan open posisi besar-besaran, jangan open posisi ngebom ya, jangan seperti itu. Nanti psikologi kalian nggak akan kuat gitu ya. Takutnya malah emosi. Nah, malah emosi ujung-ujungnya loss, merembet ke saldo kalian gitu. Jadi juga kalian harus punya target harian gitu ya. Target harian minimal $10 ya, minimal itu 10% dari modal. Contoh kalian punya saldo $100 nih. Nah, kalian harus punya target harian itu minimal $10 dari 10%-nya. Nah, ketika sudah sampai target, kalian stop gitu. Jangan sekali-sekali kalian mau menambah. Nanti ujung-ujungnya ke bawah nafsu gitu loh, ya kan? Ke bawah nafsu. Yang ada yang udah profit nanti bakalan loss. Ujung-ujungnya merembet ke saldo kalian. Nah, trading manajemen juga harus kalian paham gitu ya. Trading manajemen. Nah, misal nih kalian bertrading dalam satu hari gitu ya. Untuk trading manajemennya itu ketika kalian ingin profit konsisten $10 dalam sehari, jadi kalian tradingnya minimal harus punya 5 sesi ya, 5 sesi dalam bertrading. Jadi jangan sampai satu kali buka akun kalian langsung mau target $10. Nggak usah seperti itu, kalian cicil ya. Kalian cicil. Contoh nih, misalkan kalian ingin mendapatkan $10 dalam satu hari, jadi minimal 5 kali buka akun lah atau 5 sesi. Jadi sesi pertama kalian targetin $2 gitu ya. Kalau targetin $2, ketika sudah sampai $2 kalian stop dulu tradingnya gitu, stop dulu. Nah, nanti lanjut lagi setelah psikologi kalian enak, sesi kedua, begitu juga sampai sesi ketiga, sesi keempat, dan sesi kelima. Kalau udah sampai sesi kelima itu kan ibaratnya 2 dikali 5 itu udah $10 kalian dapat gitu.
Ya, nggak apa-apa $10. Yang penting kalian bisa konsisten setiap harinya. Jadi untuk menjadi seorang trader itu kalian harus berpikir jangka panjang gitu. Jangan berpikir jangka pendek. Kalau kalian bertrading berpikir jangka pendek, maka kalian tidak akan pernah bersyukur dengan hasil yang kalian dapat. Dapat kecil gitu, nggak akan bersyukur. Tapi kalau kalian berpikirnya jangka panjang gitu, dalam sebulan. Nah, dalam sebulan itu kan ada 4 minggu nih. Ada 4 minggu. Nah, jadi dalam 4 minggu seminggu itu, nah dalam seminggu itu kan kita trading, misalnya kita tradingnya hari Senin sampai Jumat, ya kan, Senin sampai Jumat itu kan 5 hari. Nah 5 dikali 4 itu 20. Nah, waktu bersih dalam 1 bulan itu kita anggap 20 hari ya. Dalam sebulan itu 20 hari kita trading. Nah ketika kalian sudah target $10 dalam sehari, kalian kaliin $10 dikali 20. Nah itu kan kalian dapatnya $200. Nah $200 itu udah setara dengan gaji UMR kalian dalam sebulan gitu. Itu udah untung sekali ya. Yang pertama keuntungannya apa? Yang pertama kalian tidak diatur-atur oleh bos. Kalian sendiri yang ngatur tradingnya, jam berapa gitu kalian trading. Ya, kalau misalkan kalian kerja sama orang itu kan nanti diatur, belum lagi dimarah-marahin sama bosnya, belum lagi kalian harus masuk jam sekian, pulang jam sekian. Nah, kalau di dunia trading ini kan kalian nggak diatur gitu. Jadi kalian sendiri yang mengaturnya. Itu ya kayak keuntungan ya sebagai seorang trader. Nah, dan juga Sabtu Minggunya kita libur gitu. Kita juga harus libur juga Sabtu Minggu gitu. Jangan langsung 1 minggu full gitu, Senin sampai Minggu trading terus, nggak usah seperti itu juga. Jadi otak kita juga perlu istirahat. Sabtu Minggu kita ibaratnya nikmatin hasil trading kita di hari Senin sampai Jumat. Nah karena otak juga perlu istirahat. Nah untuk semua itu ya perlu kalian pahami gitu tentang trading manajemen yang telah kami sampaikan tadi, minimal 5 sesi supaya kalian bisa menjaga psikologi kalian, menjaga nafsu kalian gitu supaya tetap terkontrol dengan baik. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara ya menyikapi notifikasi muncul dari alat RBO. Nah, ketika misalkan di alat RBO ini muncul notifikasi meningkat ya di market out JPY misalkan meningkat. Nah, kita lihat dulu, buka dulu marketnya. Nah, yang sedang berjalan itu di candle keberapa gitu. Kita lihat. Nah, di sini kami ada hitungan candle ya. Hitungan candle itu ada 5 candle. Hitungan candle pertama ya. Hitungan candle pertama kalian buka di time frame 1 menit ya. Kalian buka di time frame 1 menit ini. Kalian buka di time frame 1 menit. Terus kalian zoom ya. Kalian zoom candlenya supaya dia jaraknya itu 5 menit 5 menit. Nah, dari sini sampai ke sini. Nah, itu kan jaraknya 5 menit ya. Jadi, hitungan candle pertama itu dihitung dari candle yang ada jam di bawahnya ya, yang ada jam di bawahnya. Nah, ini contohnya. Ini adalah candle pertama di sini. Di sini candle pertama juga. Nah, ini adalah candle ke-1 ya. Itu candle ke-1, ini candle kedua, ini candle ketiga. Nah, belum ya. Nah, ini ini di setiap mau hitung candle pertama itu dihitung dari candle yang ada jam di bawahnya. Jadi kalian zoom, kalau kalian kecilin seperti ini, nah jaraknya akan jauh nih ya kan? Jauh dia, jaraknya akan jauh tuh, jauh. Nah, kalau misalkan kalian zoom ya, nah ini kan jaraknya dekat nih. Nanti jaraknya dekat. Nah, jaraknya dekat. Nah, ini adalah candle candle pertama yang ini. Ini candle pertama. Nah, ini. Nah, karena di sini ini candle pertama, ini candle kedua, ketiga, keempat. Nah, di sini kelima. Nanti di sini dia akan nyiptain candle pertama lagi. Nah, di sini candle pertama lagi, ya kan? Nah, jadi hitungannya adalah setiap mau menghitung candle pertama itu dihitung dari candle yang ada jam di bawahnya. Nah, ini candle pertama, ini candle pertama. Nah, ya kan? Candle pertama di situ candle pertama.
Nah, di sini juga candle pertama ya kan. Di sini candle pertama. Itu patokannya ya, patokan candle pertama. Ini patokan candle pertama, ini candle pertama. Nah, setiap 5 candle dia akan menciptakan candle pertama lagi gitu. Nah, ya kan? 1 2 3 4 5. Nah, ya ini saya contohin ya. Nah, yang sedang berjalan ini adalah candle ketiga. Ya, yang sedang berjalan adalah candle ketiga. Ya, ini dasarnya dulu. Ini candle ke satu, ya, candle ke satu. Ini candle kedua. Yang sedang berjalan adalah candle ketiga. Nah, yang sedang berjalan adalah candle ketiga. Nah, nanti selanjutnya ada candle keempat. Nah, selanjutnya lagi nanti candle kelima. Nah, setelah candle kelima dia akan menciptakan candle pertama lagi, ya kan? Dia akan menciptakan candle pertama. Nah, ini yang sedang berjalan masuk candle keempat ya, yang sedang berjalan adalah candle keempat. Nanti setelah candle kelima berjalan dan habis, dia akan menciptakan candle pertama lagi. Nah, coba kalian cek aja ya, kalian cek aja. Nah, di situ. Nah, contoh untuk menentukan open posisi durasinya. Nah, kan ini kan kita menggunakan di time frame 1 menit nih. Setiap candle itu durasinya 1 menitan semua. Jadi ibaratnya 5 candle itu 5 menit ya kan. Nah, misal kalian menemukan notifikasi di market out JPY sedang meningkat. Nah, kalian lihat dulu gitu. Kalian lihat dulu yang sedang berjalan itu candle keberapa. Misal kalian menemukan notifikasi meningkat. Nah, di candle yang sedang berjalan adalah candle kelima. Berarti kalian open posisinya itu 5 menit di detik 00.202. Jadi detik 02 kalian open posisinya. Setiap kalian mau open posisi ya, kalian open posisinya di detik 02 gitu. Misalkan di candle kelima kalian ketemui notifikasi muncul, kalian lihat, kalian open posisi 5 menit. Misalkan dia masih mau turun, kalian tunggu lagi di detik 02 ibaratnya gitu ya. Kalau mau kompensasinya ketika dia melebihi open posisi kita dalam keadaan loss. Kalau kita masih dalam keadaan profit, nah kita jangan open posisi dulu gitu. Ketika menemukan di candle kelima open posisinya 5 menit. Ketika menemukan di candle pertama kita open posisinya 4 menit. Ketika menemukan di candle kedua kita open posisinya 3 menit. Ketika kita menemukan di candle ketiga kita open posisinya 2 menit. Ketika menemukan di candle keempat kita open posisinya 1 menit. Begitu juga selanjutnya sampai di candle kelima kita open posisi 5 menit. Nah, nanti sambil kami contohkan ya penggunaan alatnya, nanti saya jelaskan ulang lagi gitu. Dia akan jelaskan ulang lagi. Nah, sekarang kita masuk untuk penyetingan alat ya. Sekarang kita masuk ke penyetingan alat. Oke. Kita masuk ke penyetingan alat ya. Oke. Sini. Oke, masuk dulu alatnya. Bagi kalian yang belum mempunyai alat, kalian bisa masuk di grup Telegram kami. Di situ sudah kami jelaskan secara di link deskripsi ya. Maksud saya di link deskripsi YouTube ya. Di link deskripsi YouTube itu udah ada link Telegram kami, link chatnya juga ada di situ. Nah, di situ tinggal kalian masuk aja yang bagi yang belum bergabung di Telegram kami. Oke, di sini sedang menunggu sinyal dulu ya. Jadi kita harus sabar dulu menunggu sinyal. Nanti kita setting ya. Ya, kita akan setting ya. Nah, di sini juga udah lengkap, ada berita ekonomi segala macam ya, e-book untuk strateginya gitu, edukasi lengkap semuanya di situ. Nah, kita langsung masuk di pengaturan ya di sini. Kita langsung masuk di pengaturan ya. Di pengaturan. Kita masuk di pengaturan. Kita klik aja pengaturannya. Oke, kita klik. Oke. Nah, di sini kan kekuatan akurasi sinyalnya masih 0%. Nah, kalian lihat ya. Masih 0% nih. Nih, masih 0%. Nah, jadi kalian tambah di sini. Kalian tambah. Nah, tambah. Nah, untuk market sekarang itu lebih baiknya kalian menggunakan akurasi 50% ya, 50%. Nah, jadi kita tambah ya 10, 20, 30,
40, 50. Nah, ketika kalian sudah setting seperti ini, jangan lupa kalian centang mata uangnya ya. Jangan lupa kalian centang mata uangnya di sini ya. Di sini mata uangnya jangan lupa kalian centang. Nih ya. Sini. Di sini semua mata uangnya. Nih. Nah, di sini kalian centang aja di situ ya. Nih, contoh ya di sini. Oke, saya centang ya. Nah, kita menggunakan di mata uang ya. Kita mata uang ya di sini ya. Kalau di kripto ada juga, ada gold ya, kita centang juga nggak apa-apa, Ethereum, ada BCH USD. Nah, tapi sekarang saya menggunakan Olimtrade, saya menggunakan mata uang. Kalau misalkan di BCH USD itu di Binomo, kalau di Ethereum itu juga di aset kripto. Tapi saya fokusnya sekarang di mata uang ya, jadi kita nggak centang BCH USD-nya, nggak kita centang ya. Oke, kita centang yang mata uang aja, kita centang yang mata uang saja. Oke, di sini banyak ya mata uang ya, banyak sekali, kita centang aja dulu. Oke, kita centang. Oke, kita checklist ya. Kita checklist mata uangnya. Oke, kalau sudah di checklist semua mata uangnya, jadi kita tunggu ya. Kita tunggu 2-3 menit ya. Alat lagi sedang refresh ya. Alat sedang refresh ya. Ini alat lagi sedang refresh. Ketika muncul notifikasi, jadi kalian jangan open posisi dulu. Jadi jangan kalian open posisi dulu karena alat sedang refresh. Jadi kita tunggu 2-3 menit. Setelah sampai 2-3 menit, nah nanti muncul notifikasi lagi, baru kalian open posisi menggunakan analisis yang kami ajarkan, yang kami sampaikan gitu ya. Jadi video ini jangan kalian skip ya. Jadi sambil kita geser-geser, tunggu 2-3 menit untuk alat refreshnya. Oke, sekarang kita tunggu ya. Kita tunggu notifikasinya. Tadi di settingan 50% akurasi sinyalnya. Nah, jadi kita setting ya. Sambil saya minum kopi dulu ya. Sambil minum kopi lah supaya nggak tegang gitu. Santai aja tradingnya sambil minum kopi gitu ya. Oke, kita tunggu. Kita cek lagi marketnya. Kita di sini nanti open posisinya kecil-kecilan saja ya, $100 aja ya. Kita open posisinya $100 aja. Yang penting kalian paham ya cara penggunaan alat gitu. Jadi kalian ingat tadi rumus dasarnya itu hitungan candle dulu. Candle pertama dihitung dari candle yang ada jam di bawahnya, itu candle pertama. Setiap candle yang ada jam di bawahnya adalah candle pertama. Nah, sampai 5 candle itu akan menciptakan candle pertama lagi. Jadi kalian zoom aja. Nah, itu ada notifikasi muncul ya. Notifikasi muncul, kita lihat Euro USD akan menurun. Kita cek Euro USD. Oke. Euro USD, kita cek ya, Euro USD. Oke, akan menurun. Nah, sedang berjalan ini adalah candle ke-1. Nah, ketika kalian menemukan di candle ke-1 ya, kalian open posisinya 4 menit. Kita open posisinya 4 menit ya, yang pertama. Nah, di detik 02 ya. Di detik 02. Oke, detik 02 kita open posisi 4 menit dulu. Oh, ini delay ya. Ini OT-nya lagi delay. Ini bahaya sekali juga kalau delay. Nah, tadi kita udah open posisi 4 menit di candle pertama. Kalau misalkan dia seperti ini masih naik, kita tambahin lagi. Nggak usah takut. Kita jadikan 3 menit open posisinya. Karena ini yang sedang berjalan adalah candle kedua. Nah, candle kedua kenapa 3 menit? Karena masih ada 3 candle ya, masih ada 3 candle di belakang, berarti 3 menit. Sini nggak apa-apa. Nanti kita open posisi lagi di detik 02. Nah, ada notifikasi muncul lagi, Euro USD akan turun. Oke, ini kesempatan kita ya. Kita udah open posisi 4 menit. Sekarang kita open posisi 3 menit ya. Karena ini yang sedang berjalan adalah candle kedua. Oke, ketika dalam keadaan seperti ini, nah, oke, nggak apa-apa. Ini mau main-main dia sama saya, nggak apa-apa. Oke, kita open posisi 3 menit ya. Tuh kan, udah 3 menit di sini. Nah,
kita tambah 300 tuh, nggak usah takut, yang penting notifikasi sudah muncul, analisis kita sudah betul ya. Di sini kita tambahin lagi nggak apa-apa, 700 di sini 2 menit, kalau masih naik kita tambah 2 menit ya, kita tambah 2 menit. Oke, nggak apa-apa, nanti dia akan close ya atau tutup, hitungannya itu sama, nanti akan sama. Oke, nggak apa-apa. Ini candle yang sedang berjalan adalah candle ketiga. Nah, kalau misalkan seperti ini, masih dalam keadaan profit, dia ke bawah, jangan open posisi dulu. Nah, kalau misalkan dia masih naik, baru kita open posisi lagi di sini. Oke, marketnya lagi ganas-ganasnya ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita tunggu lagi di sini 2 menit. Oke, ini ya kalau dia turun jangan open. Oke, nggak apa-apa lah, kita tunggu lagi. Ini sebenarnya saya mau, nggak apa, ini saya open posisi 2 menitan tadi telat, nggak apa-apa, saya open posisi 2 menit telat. Oke, di situ nggak apa-apa, 2 menit tadi sebenarnya saya mau open posisi 2 menit, di situ telat, delay ya, nggak apa-apa, saya hantam 2 menit lagi. Nah, kalau misalkan masih naik, saya hantam 1 menit ya, saya hantam 1 menit di sini, saya hantam 1 menit. Oke, dia masih belum turun ya. Oke. Oh, semoga aja dia longsor ya ke bawah. Oke, dia malu-malu kucing nih, mau turun nih. Dia mau kucing, oke, kita tunggu lagi nih. Nih. Oke. Karena delay. Oke. Saya hantam lagi. Jadi kalian lihat tadi saldo saya tinggal berapa? Di sini. Saldo itu bakalan nambah ya, bakalan nambah pastinya. Oke, 1 menitan. Di sini. Nggak apa-apa di sini. Dia mau mancing saya nih, mau mancing ya. Ya, mau mancing. Oke, turun lagi. Ayo, turun. Oke, turun lagi. Ini ada masuk candle keempat ya. Ini masuk candle keempat. Tapi saldo bakalan naik lagi ya. Tenang aja kalian, nggak usah takut. Saldo bakalan naik lagi. Ini tipis-tipis banget karena juga market sedang kuat-kuat ya di sini ya. Sedang kuat. Ini juga di RSI juga baru nyentuh ya. Baru nyentuh juga dia di sini. 1 menitan bakalan turun. Oke, ini bakalan profit nih. Oke, lihat saja saldonya ya. Kalian lihat saldonya. Oke, kalian lihat tuh. Nggak apa-apa yang loss tadi, nggak apa-apa. Ini saya kasih contoh ya, cara ketika kalian mengalami loss ya, open posisinya. Tuh, saldo saya masih tetap naik, masih dalam keadaan profit. Nah, ketika sudah profit, kita kembali ke open posisi awal, 100 dolaran aja gitu ya. Kita lihat lagi notifikasinya muncul, GBP USD akan turun. Kita cek GBP USD. Coba kita cek GBP USD. Oke. Oke. Di sini masih naik. Candle ke berapa nih? Oke, candle ke 1. Kita open posisi 4 menit ya. 4 menit karena ini adalah candle ke 1. Tadi notifikasinya muncul akan turun. Oke, let's go. Karena delay saya OP-nya di detik 06 ya. Karena delay saya detiknya di detik 00 tuh baru terpasang sekarang ya. Karena delay sekali ya, 4 menitan ini. Kalau misalkan dia masih naik, saya hantam lagi 3 menit ya. Kalau dia masih naik. Kalau misalkan dia turun seperti ini, jangan kalian sekali-sekali open posisi lagi. Karena kita dapatnya di harga terendah. Kalau kalian mau open posisi sell, harus dapat di harga tertinggi ketika dia naik lagi. Open posisi awal kita gitu. Kalau masih dalam keadaan seperti ini, jangan kalian open posisi lagi. Tunggu dulu ya. Sabar gitu. Yang penting kita sudah mendapatkan notifikasinya gitu. GBP USD akan down ya. Nih, notifikasi akan down. Oke. Tuh kan beneran turun. Oke, nggak apa-apa. Kita open posisinya 4 menit karena di candle ke 1. Nah, ini adalah candle ke 1 ya. Ini candle ke 1 karena ada jam di bawahnya. Ini candle ke 1. Ini candle ke 1. Yang sedang berjalan adalah candle kedua. Nah, ini itu ya yang harus kalian pahami dasarnya. Oke,
kita tunggu saja, kita masih dalam keadaan profit, jangan kita open posisi lagi ya. Ketika kalian mau kompen, ketika dia menembus open posisi awal kita, baru kalian kompensasi dengan menggunakan hitungan candle juga gitu. Nah, ya, bagi yang belum paham kenapa saya mengambil 4 menit di sini, karena tadi saya open posisinya di candle ke-1 gitu. Masih ada 4 candle ke belakang ya. Masih ada 4 candle ke belakang. Nah, itu saldo saya enggak turun-turun ya, karena saya betul gitu cara kompensasi yang baik gitu. Karena apa? Strategi itu tidak ada yang 100% profit di sini. Nanti notifikasi akan memberitahukan gitu market apa yang akan mengalami reversal gitu, pembalikan arah. Nanti dari alat kami akan mendeteksi market apa saja gitu yang akan mengalami reversal. Tuh lihat ya kan, 4 menit. Nah, kita sabar aja tunggu ya. 4 menitan di sini. Oke, 4 menitan ya. Begitu ya. Tadi yang pertama sudah kami jelaskan, ketika kalian mengalami loss, kalian hitung aja candle ke berapa itu. Nah, baru kalian open posisi lagi. Tetap di detik 02 ketika kalian mau open posisi gitu. Jangan di detik yang lain ya. Kalau misalkan kalian delay, kalian ambil di detik 06 ya. 06 juga bisa. Kalau kalian delay ya, OT-nya ambil di detik 06. Di sini. Oke, tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 1 menit lebih ya. Tinggal 1 menit lebih tuh kan, dapat pucuk kita dapat pucuk. Komposisinya 4 menit itu ya. Dia juga udah menembus Bollinger, RSI nya juga sudah menembus, notifikasi sudah muncul, berarti tidak ada alasan lagi dia mau naik gitu ya, mau menembus open posisi kita. Jadi inilah analisis yang sangat-sangat bagus ya. Ketika kalian menemukan notifikasi muncul, RSI 14-nya juga sudah menyentuh angka 70 dan Bollinger Band-nya juga sudah disentuh ya. Sudah disentuh. Itu adalah analisis yang bagus sekali ketika kalian mau open posisi reversal. Lihat lagi candle keberapa yang sedang berjalan gitu. Nah, tadi saya nah itu kan RSI-nya juga udah nembus tuh di angka 70. Juga udah nembus. Nah, itu tuh di Bollinger Band-nya juga udah disentuhnya. Nah, candle keberapa yang sedang berjalan itu kan adalah candle ke-1 tadi. Makanya kami open posisi 4 menit nih. Nih ya. Ini bentar lagi dia akan profit. Oke. Nah, jadi seperti itu ya ketika kalian mau open posisi itu. Yang penting kalian paham mana itu candle pertama, mana itu candle kedua, mana itu candle ketiga, keempat, dan kelima gitu. Ketika itu udah kalian paham, nah tuh profit ya. Alhamdulillah kita profit di situ 4 menitan ya. Dapat pucuk. Nah, jadi trading itu santai aja gitu. Kita tinggal menunggu notifikasi dari alat. Ketika sudah ada notifikasi dari alat, nah kita open posisi. Nah, ketika kalian sudah open posisi di market itu, misal di GBP USD kalian udah open posisi sell, timbul lagi notifikasi di market yang lain, jangan kalian pindah di market yang lain. Kalian fokus dulu di open posisi kalian. Nah, nanti kenapa kami suruh kalian fokus di open posisi kalian? Takutnya dia malah naik lagi gitu. Jadi kalian tidak bisa kompensasi ibaratnya. Jadi ketika open posisi awal, kalian jangan sekali-sekali open posisi besar-besaran. Kalian cukup open posisi kecil-kecilan saja, $1 nggak masalah untuk kita pancing ya. Untuk kita pancing marketnya. Ketika kalian sudah open posisi besar-besaran, maka kalian nggak akan kuat. Ibaratnya money management kalian nggak akan kuat gitu. Karena market ini sifatnya dinamis loh gitu. Market hari ini nggak sama dengan market yang hari esoknya gitu. Begitu selanjutnya gitu. Market itu sifatnya dinamis. Apalagi ada news ya. Apalagi ada news, jangan sekali-sekali kalian trading ketika ada news. Nah, news itu dari mana kalian bisa cek? Nah, news itu kalian bisa cek di investing.com. Nah, di situ ada kalender ekonomi. Kalian baca saja di kalender ekonomi, sudah terjadwal hari ini, hari esok, dan hari esoknya lagi itu sudah terjadwal di kalender ekonomi. Jadi kalian tinggal cek jam berapa dia akan rilis
newsnya atau fundamental, jadi kalian bisa cek di investing.com. Nah ya, cek di sini ya, di kalender ekonomi tuh ya kan, ada kalender di sini ya, belum di sini, di kalender ekonomi nih di sini ya. Nah di sini juga ada berita ekonominya gitu. Nanti ada notifikasi muncul dari alat ketika kalian sudah mengakses alat dari kami gitu ya, diberitahukan ada berita ekonomi juga di situ, jadi kalian bisa cek juga gitu ya. Nah oke, tadi kita udah open posisi ya, sambil kita contohkan bagaimana ketika mengalami loss, bagaimana kita tidak mengalami loss. Nah jadi sudah kami contohkan ketika kalian mengalami loss, misalkan mau kompensasinya sudah kami jelaskan, durasi open posisinya juga. Nah kita satu kali lagi ya, satu kali contoh buat open posisi menunggu notifikasi dari alat. Oke, kita tunggu aja sambil kita refresh alatnya tadi. Kita lihat, kita masuk lagi ke market ya, kita tunggu notifikasi ini, kita hapus aja dulu, kita hapus notifikasi lama, kita tunggu notifikasi baru. Oke, sambilan kita nunggu, sambilan ngopi gitu ya kan, santai tuh tradingnya gitu kan, nggak bawa beban gitu. Jadi trading itu jangan tergesa-gesa ya, trading itu jangan tergesa-gesa mau cepat-cepat open posisi ya. Ketika kalian sudah ingin cepat-cepat open posisi, nah kalian juga itu sudah termasuk terbawa nafsu ya. Kalian trading itu sudah terbawa nafsu. Jadi trading itu harus santai aja, enjoy. Nah ada notifikasi muncul nih, kita cek ya. Ini kita cek dulu. Oke, notifikasi muncul USD Rup. Wow, USD Rup akan meningkat. Kita cek USD Rup presentasinya gimana gitu ya. USD Rup kalau kecil kita jangan open posisi. USD Rup. Nah di sini, wow, presentasinya 10% bro. Nah di sini open enggak apa-apa lah, kita coba aja ya. Kita ini kita nggak masalah lah 10%. $1 aja. $1 aja. Di sini candle kelima ya. Ya sini sedang berjalan candle kelima, tetapi candle kelimanya mau naik nih. Kalau ketika dia sudah naik ya, sudah naik duluan, kita open posisinya 1 menitan saja. Ketika dia masih turun, kita open posisinya 5 menit ya. $100 aja nggak masalah ya, walaupun kecil nih buat kalian juga, nggak lama-lama nunggu durasi video ya. Nah ini sudah naik duluan, kita open. Oke turun, oke ini waduh kemana nih. Oke kalau misalkan ada notifikasi lain lagi USD Rup, ini apa lagi nih, apa lagi ini. Oke kita cek USD Rup ya. Oke masih USD Rup. Oke nggak apa-apa, kita telat di sini komposisi 5 menit. Oke komposisi 5 menit. Oke nggak apa-apa, kita telat tadi walaupun 10% ya, nggak masalah lah, yang penting nanti durasi videonya nggak terlalu lama ya buat kalian belajar. Tuh udah apa namanya, sinkron ya. RSI nya juga udah nyentuh angka 30 ya. Bollinger Band nya juga udah disentuh ya, yang 20.2 nya sudah disentuh. Yang warna biru itu Bollinger 20.3 ya. Itu ada 2 Bollinger di sini. Yang pertama 20.2 sudah disentuh, 20.3 juga masih belum sentuh, nggak masalah, yang penting Bollinger yang 20.2 nya sudah disentuh, RSI nya juga sudah disentuh ya. Nah itu di angka 70 tuh ya kan, di angka 30 ya, di angka 30 kita ambil open posisi 5 menit nggak apa-apa, walaupun 10% nggak masalah, yang penting kami membuat video ini supaya kalian paham gitu cara menentukan open posisinya gitu. Nggak masalah lah 10%. Jadi ketika kalian juga menemukan market yang 10% atau kecil, kalau kalian mau trading di demo aja dulu gitu, karena presentasinya kecil, hanya 10% gitu, nggak enak juga hasilnya ya. 10% di sini 10%, kita minimal 80% lah kalau kita mau trading ya. Ketika kita mau trading, cari yang minimal 80% supaya hasil kita lebih bagus lagi gitu dapatnya. Oke nggak apa-apa ya, nggak apa-apa 10%. Ini buat contoh aja. Nah buat open posisi tuh kan langsung tower dia di 5 menitnya. Jadi kita sini open posisi juga udah masuk ini 5 menit di candle kelima ya. Di sini tadi candle kelima ya yang saya tandain ya, ini candle kelima.
Ya, oke, yang ini kan candle pertama nih. Candle pertama, ini candle kedua, ini candle ketiga, ini candle keempat. Nah, ini candle kelima. Nah, tadi kita open posisi di sini 5 menit juga bakalan profit di sini ya. Di sini tadi kita open posisi. Kita udah profit di situ 5 menit karena di candle kelima ya. Nah, kalau misalkan tadi di sini dia turun di candle pertamanya juga dia masih turun, kita ambil 4 menitannya gitu. Ambil 4 menitannya. Begitu seterusnya di candle kedua kita ambil open posisi 3 menit. Kalau misalkan di candle ketiga kita ambil 2 menit. Kalau misalkan di candle keempat kita ambil 1 menit. Nah, itu kan langsung tower dia ya, langsung naik gitu 5 menitannya. Tapi nggak apa-apalah, ini buat kalian juga supaya kalian paham gitu cara menentukan durasi open posisinya yang baik itu seperti apa ini gitu loh ya. Oke, nanti kalau misalkan ini sudah profit kita sudahi saja untuk edukasinya gitu ya. Untuk kalian yang belum paham, kalian bisa cek di deskripsi gitu, bisa cek di deskripsi video ini. Kalian bisa masuk di link Telegram kami di sana. Ini kami akan jelaskan, kalian bisa tanya-tanyakan di sana secara langsung gitu, bagaimana cara ingin mengakses alat RBO gitu ya, ingin mengakses alat RBO. Oke, kita tunggu ya, tinggal 1 menitan lebih. Tuh kan langsung tower dia gitu, langsung takut dia sama alat kami, langsung takut, langsung tower dia gitu kan. Tuh, itu cara menentukan open posisinya ya. Yang penting kalian sudah paham. Nah, mana itu candle pertama, mana itu candle kedua, mana itu candle ketiga, keempat, dan kelima gitu. Nah, kalau misalkan sinyal itu diterima, kalian sinkronin juga gitu ya dengan indikator ya, kalian sinkronin nih. Tadi kan notifikasi yang muncul buy ini di USD Rope, kalian sinkronin juga tuh, ya kan? RSI-nya juga sudah menyentuh gitu ya. Di Bollinger's Band-nya juga sudah disentuh di sini. Jadi tidak ada alasan lagi dia bakalan turun gitu ya. Nggak ada alasan lagi dia buat turun karena analisis kita sudah betul. Ditambah lagi hitungan candle-nya tadi untuk menentukan durasi open posisinya gitu. Tadi di candle kelima kita ambil 5 menit, di candle ke-1 kita ambil 4 menit, di candle kedua kita ambil 3 menit, di candle ketiga kita ambil 2 menit, di candle keempat kita ambil 1 menit. Nah, masuk lagi ke candle kelima kita ambil 5 menit tuh, langsung tower dia. Ya kan? Nggak apa-apa lah walaupun 10%, ini buat kalian juga supaya kalian lebih paham cara menentukan durasi open posisinya gitu ya kan, sambil ngopi trading. Nah, lebih enak. Nah kan, semoga aja nih profit. Oke, kita tunggu sampai habis ya, kita tunggu sampai habis. Oke, ini profit nih, saya yakin pasti profit. Entah kan dapat $10 nggak masalah ya, nggak masalah. Oke, cukup sekian edukasi dari kami dari tim binaryoptiontool.com. Nanti lebih jelasnya kalian bisa cek di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari tim Binary Option Tool.